Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang pintar, tentu kita tidak lupa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita sampai pada hari ini. Sebagai wujud rasa syukur, tentu mari kita tingkatkan iman serta amal soleh agar supaya kita mendapatkan gelar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak kalah penting, tentu sekuat mungkin kita jauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di waktu atau bulan yang termasuk bulan istimewa. Sebagai umat muslim, kita paham kita berada di awal tahun atau baru saja bergantian tahun dari tahun 1440 Hijrah ke 1446 Hijriah. Hal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yakni ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 4 bulan tersebut ada 4 bulan haram, yakni bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah sucikan. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat ini kita disuruh untuk introspeksi, untuk mengingat kembali apa-apa yang sudah kita lakukan pada bulan yang lalu atau tahun yang lalu. Dengan cara apa? Tentu memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat ini bulan yang Allah istimewakan, sudah pasti amalan ibadah kita di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan ibadah apapun itu Allah istimewakan. Dan yang Rasul senantiasa lakukan adalah berpuasa, terutama nanti di tanggal 10, yakni hari Asyura. Dalam satu hadis sahihnya Rasulullah bersabda, "Siyamu yauma Asyura ini ahbabtu 'ala Allahi ayyukaffira sanah allati qablahu." Barang siapa yang puasa pada hari Asyura, maka aku mengharapkan kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Namun perlu dicatat bahwa dosa-dosa yang terhapus selama setahun sebelumnya ini adalah dosa-dosa kecil tentunya, bukan dosa besar.
Karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah taubatan nasuha. Artinya untuk memperbaiki kita ke depan, yang pertama adalah memperoleh amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, di antaranya adalah berpuasa di bulan ini. Kemudian ayat tadi perlu saya garis bawahi, kelanjutannya adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu sekali-kali berbuat zalim di bulan tersebut. Ibnu Katsir beliau menyatakan bahwasanya apabila siapa yang berbuat zalim di bulan ini, di bulan yang Allah istimewakan, itu pun dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya introspeksi kita yang kedua adalah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini berbuat zalim. Mengingat perbuatan zalim pasti akan kembali kepada diri kita masing-masing dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini tentu Allah memberikan peringatan kepada kita agar kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan kita, sebab kita khawatir bahwasanya apa yang kita lakukan merupakan perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih perbuatan zalim bukan hanya kepada diri kita sendiri, kepada Allah, namun berbuat zalim kepada sesama manusia. Oleh karenanya saya akan sampaikan apa makna perbuatan zalim yang insya Allah kita semua hafal dalam doa. Selalu kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbuatan zalim disebutkan ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah perbuatan zalim yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perbuatan zalim yang ada harapan akan diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga adalah perbuatan zalim yang ampunannya masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 80 beliau berkata, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah adalah kezaliman berupa kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, perbuatan zalim yang ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan zalim ini? Yakni perbuatan zalim terhadap diri sendiri yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah mengingkari perintah Allah, meringankan perintah-perintah Allah, atau menjalankan atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada harapan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan terus berbuat amal ibadah dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan zalim yang ditangguhkan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan apa ini? Yakni perbuatan zalim yang dilakukan kepada orang lain, yang ada hubungannya dengan orang lain, dan ini tidak akan diampuni Allah dan bahkan masih ditangguhkan oleh Allah selama tidak minta maaf atau mengabaikan hak kepada orang yang dizalimi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tema khusus atau khusus yang saya akan bahas pada Jumat hari ini adalah perbuatan zalim yang berkaitan dengan orang lain atau mendolimi orang lain. Az-Zawhiri dalam kitab Al-Kabair beliau mengatakan ada 3 bentuk kezaliman kita kepada sesama manusia. Yang pertama adalah
kezaliman yang berbentuk harta atau benda. Artinya kezaliman ini adalah kita mengambil, merampas, merampok hak orang lain atau harta orang lain. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang berbentuk fisik. Dalam hal ini adalah menyakiti, menampar, menendang dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan fisik atau bahkan sampai membunuh. Lalu yang ketiga adalah yang berbentuk kehormatan. Apa bentuknya? Yakni menghina, mencaci, memfitnah yang tanpa dasar, nyinyir dan lain sebagainya yang dilakukan kepada orang lain. Tentunya itu perbuatan zalim kepada orang lain yang berbentuk kehormatan. Artinya apa? Kita merusak kehormatan orang lain. Dari perbuatan inilah bisa saja orang nantinya akan dicibir atau dikucilkan oleh masyarakat. Kaum muslim rahimakumullah, dari perbuatan zalim ini semuanya sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis. Dalam Al-Qur'an terutama yang berkait dengan fisik, apalagi sampai membunuh. Banyak Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan barang siapa yang membunuh satu orang saja tanpa alasan, maka dia seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Kemudian tidak boleh mengambil hak atau merampas hak orang lain kecuali dalam pernikahan yang dibolehkan Allah. Dalam surat An-Nisa Allah jelaskan. Berikutnya yang berupa kehormatan, yakni mencaci dan sebagainya. Allah terangkan dalam surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok jauh lebih baik daripada orang yang diolok-olok. Hadirin rahimakumullah, itulah bentuk kezaliman yang dilakukan kepada sama manusia. Oleh karenanya, mari kita bahas yang pertama tentang apa yang didapatkan manakala kita menzalimi atau berbuat zalim kepada orang lain. Dalam Al-Quran maupun hadis dijelaskan salah satunya adalah amal kebaikan akan diserahkan kepada orang yang kita zalimi. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang yang zalim adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Artinya adalah bangkrut di akhirat, karena amal-amal kebaikannya habis diberikan kepada orang yang dizalimi selama tidak dikembalikan di dunia ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal ibadah puasa, amal ibadah salat, amal ibadah zakat dan amal ibadah lain. Namun ternyata dia juga di dunia mencaci ini, memukul ini dan lain sebagainya. Akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan keluarnya? Amal-amal ibadahnya diberikan kepada orang yang dizalimi. Kenapa? Waktu di dunia tidak dikembalikan kepada yang dizaliminya. Kemudian manakala habis amal ibadahnya ternyata belum selesai, belum cukup, ternyata dosa orang yang dizalimi dikembalikan kepadanya, dan akhirnya ia pun dilemparkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kecelakaan yang pertama. Manakala kita berbuat zalim kepada orang lain dan tidak diselesaikan dunia ini, maka akan ditangguhkan ampunannya dan nanti akan dibayar dengan amal-amal ibadah kita. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah balasan yang setimpal atau serupa sesuai dengan apa yang beliau berbuat di waktu di dunia ini. Dalam satu riwayat Imam Ahmad disebutkan, ketika ada orang yang mengambil sejengkal tanah, dalam hal disebutkan, maka di akhirat ia akan diberikan balasan dengan menggali sejengkal tanah sampai 7 lapis bumi. Selanjutnya tanah itu akan dikalungkan kepada lehernya hingga hari kiamat sampai diputuskan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ahmad, manusia yang menzalimi atau berbuat zalim sejengkal tanah orang lain,
maka Allah akan menuntutnya untuk menggali sejengkal tanah itu sampai 7 lapis bumi hingga hari kiamat, serta diputuskan perkaranya di antara semua manusia. Itulah kerugian yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah akan diancam dengan doa buruk terhadap orang yang kita zalimi. Artinya orang yang dizalimi adalah salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ini bukan hanya doa orang yang baik saja, bukan hanya orang soleh, orang kafir sekalipun, orang musyrik bahkan kalau dizalimi doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai sekecil apapun kita berbuat zalim kepada sesama, karena ketika muncul doa dari mulutnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wattaqi dawatul mudlim, fa inna dawatul mudlim mujabah." Takutlah kamu terhadap orang yang didolimi, sesungguhnya orang yang didolimi itu mustajabah doanya, yakni segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang akan kita dapatkan atau kerugian bagi kita ketika menzalimi orang lain adalah tuntutan nanti di padang mahsyar. Ahli neraka, kata Rasulullah, tidak akan masuk neraka, serta ahli surga tidak akan masuk ke dalam surga sebelum dirinya bebas dari segala sangkutan. Dan hak kepada sesama manusia harus diselesaikan. Ahli neraka tidak akan masuk neraka selama ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitu pula ahli surga tidak akan masuk surga selama ia masih memiliki hak kepada ahli neraka. Hal inilah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pantas seorang ahli neraka masuk neraka sementara ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitu juga ahli surga tidak akan pantas masuk ke dalam surga jika ia masih memilih hak kepada ahli neraka sampai kami memutuskan perkaranya meskipun hanya tamparan kecil saja. Inilah makna famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji zarah sekalipun itu akan mendapatkan kebaikan, dan barang siapa yang berbuat salah, berbuat zalim, menyakiti orang yang meskipun hanya sekedar tamparan saja, itu bukan akan kembali kepada kita masing-masing. Oleh karenanya sebagai refleksi, mari kita renungi materi ini agar tidak kalah penting kita bermuhasabah, dan yang terpenting adalah kita masih hidup. Kalau memang kita pernah menyakiti orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, baik berupa hartanya, kemudian fisik atau kehormatannya, segeralah minta maaf, segeralah minta ampunannya. Sebab jika tidak kita lakukan, maka nanti akan menggerogoti seluruh amal ibadah kita. Bisa saja amal kita habis karena telah diambil oleh Allah untuk menutupi kesalahan kita dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dosa syirik sebesar apapun, tapi manakala langsung tobat kepada Allah di dunia inilah langsung Allah ampuni. Kemudian perbuatan zalim kepada diri yang saukannya dengan Allah, manakala bertobat kepada Allah insya Allah akan diampuni. Namun kita coba lihat kepada Nabi Adam, kategori yang mana Nabi Adam? Ternyata kedzaliman kategori yang kedua, karena dia hanya berbuat zalim kepada Allah. Nabi Adam hanya sedikit atau melanggar larangan Allah, itu pun langsung dikeluarkan dari surga. Nah, bagaimana kita yang memang belum tentu masuk surga tapi banyak berbuat zalim. Dan yang tidak kalah penting harus kita sadari adalah berbuat zalim kepada sesama manusia sekecil apapun, manakala kita dikembalikan di dunia ini, maka nanti akan dikembalikan di yaumil kiamah. Dan akhirnya kata Rasulullah, jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, karena amal ibadah kita telah habis untuk diberikan kepada orang yang dizalimi. Kesimpulannya adalah yang amal ibadahnya banyak belum tentu pasti masuk neraka surga, dan yang banyak dosanya pun belum tentu pasti masuk neraka, tergantung hubungannya dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita sadar semuanya, ke tahun depan yang akan datang mari kita perbuat amal soleh, dan tidak kalah penting adalah kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal ini adalah kita berbuat zalim kepada sesama manusia.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatan hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. وصلوات الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين أحمده سبحانه وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين المهتدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر للمسلمين والمجاهدين في فلسطين وانصر للمسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله